Tidak. Ya contoh kecil di dunia saja lah. Kita mengajukan proposal ke pemerintah. Kita pengajuan 1 M, tapi turunnya kan kadang 500. Pengkabulan doa ini tidak harus seperti yang diminta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita dalam channel Pencari Berkah, yang insya Allah semoga dengan channel ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang masya Allah luar biasa, kiai besar. Perutnya besar. Oh, perutnya besar. PB PP ya. Bukan PBNU ya, tapi PB besar perutnya. PP besar. Kalau perut besar. Namanya adalah Ustadz Abi Fadil. Beliau sudah tidak asing lagi baik di dunia maupun di dunia maya. Baik secara nyata maupun maya. Insya Allah banyak yang kenal, insya Allah banyak yang paham tentang beliau. Dan kita insya Allah akan berbincang-bincang meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sedikit. Dan insya Allah perbincangan kita akan ada sebuah ilmiah, akan ada sebuah barokah, dan akan ada insya Allah suatu hal yang bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tapi perutnya lebih besar antum loh guys, ini daripada perut saya. Karena apa ya, barokah. Karena saya setiap malam kesana dapat makan. Nah, ini insya Allah berkah ini. Tidak seperti ini kayaknya. Gus, menurut antum sebenarnya berkah itu apa sih? Kalau menurut saya itu berkah itu apa ya? Ya berkah itu adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi yang jelas suatu keberkahan itu bisa kita dapatkan kalau memang bermulanya dari suatu kebaikan. Ketika tidak bermula dari suatu kebaikan, ya namanya bukan suatu keberkahan. Itu kalau menurut pribadi saya. Termasuk berkat tadi ya? Insya Allah. Ya, makanya setiap malam kita makan, setiap malam ya, kita majlisan, akhirnya perut kita besar, itu berkah enggak? Itu insya Allah berkah. Oke. Karena dalam sebuah keterangan kan juga ada sebuah keterangan kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu di setiap majelis, baik majelis ilmu atau majelis zikir, majelis sholat atau apapun suatu ibadah, itu nanti apa yang kita pakai, apa yang kita makan kan nanti akan menjadi saksi kelak di akhirat. Nah, insya Allah berarti ketika suatu hal itu baik, ada makannya, bahkan ada minumnya, ada apalah pokoknya, maka nanti makanan dan minuman insya Allah akan menjadi saksi kita kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadinya insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Saya penasaran ini Gus, dengan sebenarnya perbedaan antara berkah dengan pahala itu apa? Apa ya? Kalau pahala itu kan suatu hal yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan. Kan kayak itu kan sama ya, sama terlihat toh. Tapi gini, pahala itu kan apa ya? Pahala itu suatu hal yang Allah sudah pasti menjanjikan. Cuman memang Allah sendiri masih merahasiakan, tidak diwujudkan di dunia, melainkan kelak ketika nanti kita di akhirat. Dan pahala itu nanti macam-macam. Ya, macam-macam. Misalnya. Sebagai contoh doa. Ya, sebagai contoh doa. Doa saja itu ketika dalam kitab Al-Adhkar, kalau tidak salah juga dalam kitab Kifayatul Adqiyah, ya, itu kan ada sebuah keterangan ya. Kalau tidak salah mungkin coba kalau bisa dibuka. Nggak salah kan berarti benar Gus. Kayaknya gitu. Iya kan, kalau nggak salah kan berarti benar. Iya kan. Kalau salah nanti bisa diingatkan. Betul. Terus. Bahwa Allah mengabulkan doa seseorang kan nanti kan berbeda-beda. Makanya dalam sebuah ayat sendiri bahwasanya Allah juga sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini berarti disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Contoh, mungkin di dunia tidak dikabulkan, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, berikanlah saya kekayaan dan sebagainya. Ternyata di dunia udah melarat. Loh, tapi kan kita meminta rezeki Gus. Ya Allah saya minta rezeki, ya Allah saya minta uang.
ya Allah nyuwun Fortuner. Wah. Nah, tapi kok ternyata tidak diwujudkan di dunia. Nah ini. Bukankah Allah itu apa? Ud'uni astajib lakum. Ya ini nanti konsepnya di sini. Konsepnya nanti di sini. Nah, kadang tidak langsung diwujudkan di dunia. Nah, itu loh. Jadi kalau nggak diwujudkan di dunia, kalau nggak diwujudkan di dunia itu kan berarti tidak dikabulkan. Dikabulkan, tapi nanti diberikan kelak ketika di akhirat. Fortuner. Ya itu terserah Allah. Apakah ketika kita meminta ya Allah, saya minta motor NMAX, ternyata tidak dikabulkan di dunia. Apakah NMAX tadi akan dikabulkan di akhirat? Kayaknya tidak. Karena nanti di akhirat itu tidak ada NMAX, tidak ada Fortuner. Nah, itu tidak ada. Berarti kan ini artinya apa? Allah berkata ud'uni istajib lakum. Betul. Itu enggak terbukti. Oh, terbukti. Berarti gini, maksudnya gini. Jadi mohon maaf. Kadang Allah itu memberikan sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Yang akhirnya ketika nanti ini diwujudkan di akhirat, di dunia, Allah sayang. Ini ciri khas tipe-tipe wong ki sing cara bahasa kasare rada geragas iki. Kuna takai sugih lali. Nah, akhirnya Allah menyembunyikan dulu, ditahan dulu yang nanti diganti di akhirat dengan sebuah pahala yang lebih besar, pahala yang luar biasa apa? Nanti orang tersebut di surga berada di level yang tinggi, berada di level yang atasnya. Jadi tidak seperti orang-orang lain. Mungkin orang-orang di bawah lah ini kok bisa di atas apa? Karena dia sabar. Di dunia tidak diijabahi, yang ternyata disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan kelak ketika dia. Artinya pengkabulan doa ini tidak harus seperti yang diminta ya. Tidak harus. Kita minta NMAX, ya Allah nyuwun NMAX. Ya Allah minta mobil, ya Allah minta harta yang banyak, uang yang banyak. Tapi tidak harus diwujudkan berupa apa yang kita minta. Tidak. Ya contoh kecil di dunia saja lah, kita mengajukan proposal ke pemerintah, kita pengajuan 1M, tapi turunnya kan kadang 500. Nah, ini tidak bahas masalah nanti ada talang yang basah enggak. Tapi pokoknya ini realnya bahwa di dunia saja tidak sesuai dengan apa yang kita minta lah. Lah Allah beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pasti lebih tahu, oh ini hambanya kalau kita dikasih kaya justru malah nanti lupa, tidak iman. Contoh adalah sahabat Salabah. Salabah itu dulu orangnya istiqomah jamaah, bahkan menangi takbiratul ihramnya Rasulullah SAW. Tapi setelah merasa dirinya bosan dengan sebuah kemiskinan, akhirnya minta didoakan oleh Rasulullah. Bosan miskin ya ceritanya. Bosan. Benda dino anane mangane karo sambel tok. Tonggo-tonggone do numpak mobil, tonggo-tonggone do numpak Innova, bahkan lain sebagainya. Gimana ada Innova? Ada. Ya zaman dulu belum ada. Tahun. Ini hanya gambaran saja. Zaman sekarang kan gitu. Tapi tantangan orang sekarang memang begitulah. Ini akhirnya minta didoakan agar menjadi orang kaya. Dan sempat diingatkan oleh Rasulullah. Sempat diingatkan tidak akan didoakan. Benar sampai 3 kali kalau tidak salah. Ya akhirnya Rasulullah mendoakan. Akhirnya apa? Dia punya kambing yang pertama 2 masih istiqomah jamaah, lalu itu berkembang menjadi puluhan, ratusan, bahkan sampai banyak sekali yang akhirnya masya Allah naudzubillah min dzalik sampai meninggalnya itu tidak pernah ke masjid Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya kalau doa itu tidak harus diwujudkan seperti apa yang diminta. Tidak. Nah sekarang berkah Gus. Kalau berkah itu sebetulnya yaitu yang suatu hal yang insya Allah memberikan suatu kebaikan, maka itu adalah suatu keberkahan. Suatu hal yang memberikan suatu kebaikan, maka itu insya Allah adalah suatu kebaikan. Dan berkah ini kalau kita utarakan sulit, hanya bisa kita rasakan. Satu contoh kecil, kita khidmah kepada seorang kiai, khidmah kepada alim ulama. Nah, yang akhirnya ternyata dengan kita ikhlas khidmah kepada kiai, ikhlas khidmah kepada alim ulama, ternyata kehidupan kita ditata dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam tanda kutip, baik itu bukan dari segi material saja, tapi tentang amaliyah, haliyah kita baik dan ibadah kita juga baik.
selalu tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep berkah ini tentunya kalau saya nilai adalah intinya intinya ini Ustadz Syafid adalah suatu kebaikan. Jadi ya itu suatu hal yang memberikan kebaikan, nah itu atau gini, berkah. Doa itu atau pahala itu kaitannya dengan akhirat, sedangkan berkah itu kaitannya dengan dunia. Ya bisa jadi mungkin semacam itu, bisa jadi. Kalau kita lebih luas ya mungkin berkah itu juga fit dunia juga fil akhirah. Fil akhirah ya mungkin keberkahan itu di samping di dunia sudah dikabulkan, nanti di akhirat juga akan ada nilai plus. Nah, mungkin semacam itu, mungkin. Nah, kalau nilai plus kan berarti pahala. hampir sama. Intinya seperti apa? Perbedaan antara pahala dengan berkah secara substansinya itu sebenarnya seperti apa yang simpelnya? Kalau jawaban saya perbedaan antara pahala dan berkah itu adalah kalau pahala itu adalah janji Allah, janji Allah yang nanti kelak akan dikabulkan di akhirat. Kalau berkah itu mungkin bisa di dunia plus di akhirat. Mungkin semacam itu mungkin. Oke. Jadi kalau berkah itu bisa kita rasakan. Nah, kalau pahala itu nanti kita bahasanya ngunduh. Nah, kita nanti ngunduh panennya kita itu nanti adalah kelak ketika di akhirat. Itu semacam itu. Insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah.